Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIT 200908668. Sebelumnya saya ingin menjelaskan diri secara singkat. Nama saya Putri Utami. Saya kelahiran di Palembang pada tanggal 29 November tahun 2000 dan bertempat tinggal di Palembang. Kita langsung mulai saja pada penjelasan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Kepanjangan SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berdasarkan dinamika kelompok dan sasaran, analisis SWOT memungkinkan kita untuk fokus pada area yang bisa memaksimalkan kekuatan kita, menghapus kelemahan, meningkatkan peluang, dan mengatasi ancaman yang ada pada diri kita. Selanjutnya, ini ada kekuatan yang terdapat dalam diri saya, yakni yang pertama itu ada kreatif. Di sini saya sangat-sangat kreatif ketika membuat sesuatu lebih enak dipandang dan lebih ada nilai. Dan yang kedua itu ada tekun. Saya itu sangat tekun terhadap tugas yang diberikan dan dipercayakan kepada saya hingga tuntas. Lalu yang ketiga itu ada saya berkomitmen. Di sini saya sangat berkomitmen dengan sungguh-sungguh apa yang telah saya ambil dan saya menyanggupi atas segala resikonya. Lalu di sini saya dapat diandalkan dalam satu proyek atau posisi dimanapun. Saya selalu standby untuk tugas yang diberikan dan dipercayakan kepada saya. Selanjutnya kita membahas tentang kelemahan. Di sini kelemahan saya juga ada 4, yaitu yang pertama, saya sedikit ceroboh, saya pelupa, saya sedikit lambat untuk memahami sesuatu, dan saya kurang pandai bergaul. Karena saya rasa saya trauma untuk membaur karena saya dari dulu sampai sekarang juga sering dibully atau bullying. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya sedikit ceroboh. Karena saya ini orangnya suka pelupa dan apapun yang saya taruh dan yang saya lupa pasti saya lupa. Yang tidak terlalu penting itu ya seperti itu. Terus saya sedikit lupa apa yang diberikan, tugas yang diberikan. Dan dalam hal lain atau hal-hal tertentu saya sedikit lambat untuk memahami kondisi dan situasi. Terus di sini ada ancaman yang ada pada diri kita itu yakni terkendala jaringan, mood yang suka berubah, ketidaktahuan tentang tugas yang akan kita kerjakan, dan kesulitan dalam membuat proyek. Dan ini ada peluang yang saya miliki itu ada saya bisa diandalkan, saya bisa mencapai target yang diberikan dan ditentukan, saya bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak bisa, dan saya bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Lalu kita beralih ke my setting goal, yakni yang pertama itu ada choice, yaitu yang untuk poin pertama itu ada pendidikan
yang saya rencanakan untuk selanjutnya setelah di STTKD, saya ingin menambah lagi untuk mendapat S1 dan S2 saya yang akan saya tuju nanti. Terus yang kedua soal karir. Di sini saya sudah memulai karir saya dari dini, karena dari awal SMA saya sudah membuka toko online, dan alhamdulillah sampai sekarang toko online itu pun telah terus berkembang, dan alhamdulillah untuk omset yang saya miliki itu bisa 10 sampai 15 juta per bulannya. Lalu di sini untuk poin ketiga itu ada keluarga. Di sini saya juga telah merencanakan kapan saya akan memulai dan membangun sebuah keluarga, atau istilahnya itu dengan target menikah. Target menikah saya itu ada di umur 25 tahun, tepat setelah saya lulus dari kampus STTKD selang 1 tahun, dan telah merencanakan memiliki 4 orang anak, dan kalau bisa juga telah yang direncanakan. Terus tips-tips yang saya berikan itu, yang pertama, ini tips yang paling penting menurut saya agar kita bisa sukses dunia dan akhirat, yakni pada poin pertama itu kita membahagiakan orang tua, terutama ibu kita sendiri. Terus yang poin kedua itu berdoa kepada Allah agar dipermudah dan dilancarkan jalan menuju kesuksesannya. Terus yang ketiga itu bersedekah untuk sesama. Terus di sini ada spesifik. Di sini saya ingin mendapatkan pengalaman yang berguna bagi skill saya yang punya, sehingga saya dapat membangun karir saya yang lebih baik. Yang kedua itu measurable. Ini saya dapat mengukur sebagaimana jauhnya saya dalam mempunyai skill saya, dan menentukan kursus mana yang akan saya ambil lagi untuk memperdalam skill saya setelah ini. Terus ada achievable. Itu saya menggunakan uang tabungan saya untuk membangun sebuah toko kecil-kecilan yang dimana sampai sekarang itu telah berlanjut sampai alhamdulillah sudah bisa membahagiakan kedua orang tua saya sendiri. Terus di sini ada relevan. Sedikit demi sedikit juga saya telah menjalankan usaha kecil itu dari tahun 2015. Seperti yang saya bilang tadi, setelah saya lulus SMP dan SMA, saya membuka toko kecil-kecilan, yaitu berupa kosmetik. Terus ada time bound. Di sini untuk beberapa bulan ke depan dan beberapa tahun ke depan, saya akan fokus dengan usaha kecil saya terlebih dahulu, dan akan melakukan pada hari ini, dan akan melakukan pekerjaan seperti biasa, melayani konsumen setia sampai larut malam. Siap, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.